Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Adina, NIM 0503232134. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku bunga. Pengertian suku bunga. Suku bunga adalah salah satu variabel ekonomi yang pengaruhnya sangat luas terhadap perekonomian negara dan bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena itu, suku bunga sangat dijaga perkembangannya. Suku bunga adalah alat penting dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi konsumsi, investasi, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan. Kenaikan suku bunga, pengeluaran, dan investasi, sedangkan penurunan suku bunga mendorong keduanya. Suku bunga juga menentukan minat investasi karena menjadi biaya pinjaman dari perbankan. Jenis-jenis suku bunga. Terdapat 4 macam suku bunga, yaitu 1. Bunga dasar ditentukan oleh Bank Sentral sebagai acuan kredit dan diskonto surat berharga untuk perbankan. 2. Suku bunga nominal, bunga tahunan tanpa perhitungan efek pengandaan bunga. 3. Suku bunga efektif, bunga real yang dibayar debitur dalam setahun memperhitungkan bunga majemuk. 4. Suku bunga padanaan, bunga periodik atau harian, mingguan, bulanan, tahunan yang setara jika dihitung secara anuitas. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga dan dari sudut pandang Islam. 1. Kebutuhan dana. Jika dana simpanan kurang, bank menaikkan bunga simpanan untuk mengatur yang berdampak pada naiknya bunga pinjaman. 2. Target laba. Jika dana simpanan berlebih dan permintaan pinjaman rendah, bunga simpanan menurun untuk mengurangi beban biaya. 2. Kualitas jaminan. Jaminan yang liquid menurunkan resiko sehingga bunga kredit lebih rendah. 4. Kebijakan pemerintah. Suku bunga harus mengikuti batasan yang ditetapkan pemerintah. 5. Jangka waktu. Pinjaman jangka panjang memiliki bunga lebih tinggi karena resiko gagal bayar lebih besar. 6. Reputasi perusahaan. Perusahaan yang bonafit mendapatkan bunga lebih rendah karena resikonya kecil. 7. Produk kompetitif. Produk dengan perputaran cepat mendapatkan bunga lebih rendah karena pembayaran diharapkan lancar. 8. Hubungan baik. Nasabah loyal atau utama mendapatkan bunga lebih rendah karena tingkat kepercayaan lebih tinggi. 9. Persaingan. Dalam kondisi persaingan ketat, bank menurunkan bunga pinjaman agar dana tersalurkan meskipun laba menurun. 10. Jaminan pihak ketiga. Jika penjamin bonafit, bunga pinjaman bisa lebih rendah karena risiko ditanggung oleh pihak ketiga. B. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga dari sudut pandang Islam. 1. Inflasi. Islam menolak bunga sebagai solusi inflasi. Alternatifnya adalah transaksi real, zakat, dan larangan penimbunan. 2. Penawaran uang. Islam melarang uang dijadikan komoditas. Keuntungan diperoleh lewat akad real seperti murabaah, mudharabah, dan musyarakah. 3. Resiko. Islam menganut risk sharing. Buat shifting, resiko ditanggung bersama lewat sistem bagi hasil. 4. Kebijakan Bank Sentral. Islam menolak pengaturan ekonomi lewat bunga.
diganti dengan nisbah keuntungan dan sistem keuangan berbasis nilai real. C. Dampak sistem bunga terhadap masyarakat. 1. Memicu inflasi. Bunga tinggi menaikkan harga barang. 2. Menghambat investasi. Kekayaan terakumulasi di kalangan orang kaya. 3. Merosakkan moral, menumbuhkan sifat tamak, egois, dan mengutamakan uang. 4. Merusak sosial, menimbulkan permusuhan, hilangnya semangat tolong-menolong. 4. Tidak adil, bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. 6. Memaksa sepihak, menekankan psikologis pihak lemah dalam perjanjian. D. Fungsi yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Fungsi suku bunga memiliki peran penting di antara lain: 1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan. 2. Suku bunga berfungsi sebagai alat moneter yang digunakan untuk mengatur penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian. 3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih.